Halo Moduers, kembali dengan saya Manuel, investment connoisseur dari Moduit. Kali ini kita akan melakukan pembahasan lebih detail mengenai reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap itu adalah kategori reksadana terbuka dengan jangka waktu investasi di kategori menengah. Ya, idealnya adalah di 3 tahun. Kemudian untuk kategori investasi dengan risiko juga relatively sedang ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari struktur reksadana pendapatan tetap itu, ya itu adalah instrumen yang tidak kena pajak, tetapi kalau dilihat di dalam portfolio isinya, itu kena pajak ya, di mana ada deposito dan kas, itu pajaknya 20%, dan juga 80% minimum penempatannya itu di obligasi, itu adalah kena pajak juga, 5% untuk tahun 2020 dan akan ada rencana kenaikan menjadi 10% di tahun 2021 dan seterusnya. Ya, tetapi pada harga yang kita peroleh di NAB atau harga dari reksadana itu sudah tidak dikenakan pajak lagi karena pajaknya sudah diperhitungkan. Kemudian kalau kita lihat dari jenis isi portfolio dari obligasi itu ada 2 macam, yaitu yang pertama obligasi pemerintah, kemudian yang kedua adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi risikonya, itu jelas lebih rendah di obligasi pemerintah, dari sisi risiko terhadap gagal bayar di perusahaan akan lebih tinggi, kemudian dari sisi likuiditas atau kemampuan untuk obligasi itu diperjualbelikan itu lebih tinggi di pemerintah dibanding di perusahaan, kemudian dari sisi volatilitas, artinya pergerakan naik turunnya harga, itu di pemerintah itu akan lebih berfluktuatif dibanding di obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian dari sisi kupon atau imbal hasil dari bunga yang diperoleh dari obligasi itu biasanya obligasi pemerintah akan lebih kecil ya dibanding perusahaan ya untuk mengkompensate supaya obligasi perusahaan lebih menarik pastinya. Kemudian kalau dari sisi peluang capital gain ya itu akan lebih tinggi di obligasi pemerintah ya karena tadi dengan volatilitas yang lebih tinggi ini memberikan dampak yang lebih positif nih kalau ada peluang kenaikan harga yang di obligasi perusahaan akan lebih kecil ya umumnya seperti itu. Untuk lebih mudah memahami return dari reksadana pendapatan tetap itu sebenarnya kita bisa lihat dari 2 sisi, yaitu yang pertama adalah portfolio yield, yaitu rata-rata yield dari kupon yang diperoleh setiap tahunnya dari isi portfolio reksadana ya. Dalam contoh misalnya suatu reksadana itu mempunyai rata-rata yield yang diperoleh dari kupon itu 7%, ya berarti dalam 1 tahun itu kita sudah akan mendapatkan return sekitar 7% dari reksadana pendapatan tetap yang kita pegang ya, tapi kemudian akan kita tambahkan dengan capital gain ataupun capital loss ya. Kalau capital gain berarti plus, kalau capital loss berarti minus ya dari 7% tersebut ya. Capital gain atau loss ini adalah kenaikan atau penurunan dari harga obligasi menggunakan harga wajar ya. Untuk capital gain sendiri itu sebenarnya akan dipengaruhi dari beberapa faktor ya. Cuman kurang lebih kalau kita ringkas itu ada 3 faktor penting ya yang biasanya akan mempengaruhi ke pergerakan dari harga obligasi sendiri ya. Dimana yang pertama adalah inflasi dan suku bunga ya. Ini erat sekali kaitannya karena pada intinya biasanya kalau inflasinya turun, suku bunganya juga akan cenderung turun, dimana kalau inflasi turun, suku bunga turun ini akan membuat potensi capital gain. Ya, di satu sisi kalau inflasi atau suku bunga itu naik, itu akan menyebabkan risiko menjadi peluang capital loss ya, atau harga obligasi cenderung mengalami penurunan. Kemudian untuk berikutnya adalah premi risiko, atau ini juga bisa dibilang namanya CDS atau Credit Default Swap. Ya, ini biasanya adalah premi risiko yang dipakai oleh investor asing biasanya pada saat mereka mau berinvestasi ke Indonesia, itu mereka bisa membeli namanya premi ini gitu ya untuk mengantisipasi risiko kemungkinan gagal bayar dari instrumen obligasi yang akan dibeli ya. Otomatis kalau premi risikonya turun akan menyebabkan kemungkinan peluang capital gain karena semakin rendah premi risikonya artinya akan membuat confidence atau kepercayaan investor untuk membeli obligasi tersebut lebih tinggi ya. Kemudian kalau premi risikonya naik, ini otomatis akan mencerminkan suatu risiko yang lebih tinggi buat investor itu berinvestasi di obligasi di suatu negara ataupun perusahaan. Kemudian ada juga yang paling penting adalah permintaan ya dari sisi
demand ya. Otomatis demand yang lebih tinggi daripada supply itu akan membuat kemungkinan harga obligasinya naik sehingga menimbulkan peluang capital gain. Ya, tapi di satu sisi, kalau ternyata permintaan obligasi yang mengalami penurunan ditambah lagi dengan supply yang masih cukup tinggi ataupun meningkat, itu akan menyebabkan peluang harga obligasi turun dan menyebabkan capital loss ya. Kalau kita melihat historical performance dari reksadana pendapatan tetap, di mana kita menggunakan indeks acuan reksadana pendapatan tetap untuk kategori obligasi pemerintah, yaitu namanya Pindo. Ya, Pindo Index ini untuk periode 2010 sampai 2020 atau kurang lebih 10 tahun terakhir, kita dapat lihat sebenarnya return dari reksadana pendapatan tetap itu mempunyai potensi sekitar 9,8% per tahun ya, terlepas dari harga yang sempat mengalami capital loss di sini, kemudian capital gain ya, dan seterusnya. Ini intinya secara jangka panjang masih cukup atraktif ya, karena bisa memberikan imbal hasil 9,8% per tahun. Sekarang kita coba lihat dan bandingkan reksadana pendapatan tetap yang ada di aplikasi Moduit ataupun di website Moduit. Ya, ini kita coba gunakan websitenya Moduit. Kita lakukan filter dulu di sini untuk reksadana pendapatan tetap. Ya, ada beberapa area yang bisa kita filter lagi dari sisi kinerja historis 1 bulan, dari awal tahun 1 tahun, kemudian 3 tahun terakhir. Kemudian kita juga bisa melihat dana kelolaannya. Dan juga yang penting di sini ada 2 rasio, yaitu standar deviasi, di mana ini adalah rasio volatilitas suatu reksadana, dan satu lagi adalah Sharpe ratio, berarti efektivitas reksadana tersebut menghasilkan return dibanding dengan risikonya. Ya, otomatis kalau standar deviasinya semakin tinggi, berarti harganya akan lebih berfluktuasi. Sedangkan kalau Sharpe ratio-nya semakin tinggi, berarti ini lebih bagus ya dari sisi kinerjanya dibanding dengan risikonya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi untuk Sharpe ratio-nya ada di manufaktur obligasi unggulan kelas A dengan standar deviasi yang relatif lebih kecil ya dibanding beberapa reksadana yang lain yang mempunyai standar deviasi lebih tinggi. Di sini ya contohnya manufaktur obligasi negara Indonesia 2 kelas A itu di 7,14, ini 6,19 ya. Artinya apa? Kalau yang di sini kita bisa lihat ini ternyata lebih stabil ya dari sisi return-nya. Nah, stabilnya mungkin kalau kita lihat lebih lanjut kita bisa buka di fund fact sheet-nya. Ini ya karena isinya itu lebih banyak di obligasi korporasi mencapai 54% ya. Tadi kita sudah belajar teorinya adalah otomatis dengan lebih banyak di obligasi korporasi akan lebih memberikan stabilitas dibanding di obligasi pemerintah ya. Tetapi di saat harga obligasinya naik, otomatis reksadana yang berbasis obligasi korporasi ini akan memberikan return yang lebih kecil dibanding obligasi yang berbasis lebih banyak di obligasi pemerintah ya. Jadi ini tadi mix. Nah, kalau kita lihat di obligasi negara Indonesia ya, dari namanya saja ini sebenarnya sudah kelihatan bahwa isinya lebih banyak di obligasi negara ya, atau pemerintah 83%. Otomatis di saat ada pergerakan kenaikan harga obligasi, ya ini akan lebih diuntungkan ya, karena memiliki peluang capital gain yang lebih tinggi dibanding di obligasi yang berbasis korporasi. Demikian pembahasan mengenai reksadana pendapatan tetap. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen jika ada pertanyaan. Salam Moduit.